Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube hadir pada siang ini. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 12.49, yaitu pada hari Rabu 19 Maret 2025. Dan perlu diketahui juga bahwa di channel ini ataupun di halaman ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, dan di like ya, maupun komentar di kolom komentar ya. Dan kita bisa lihat ini harga emas itu low-nya ada pada di 3027.38, dan itu terjadi pada pukul 8.55 WIB ya. Dan high-nya ini ada pada 3043.13, yaitu ATH-nya sepanjang sejarah hari ini ya. Dan itu pun barusan terjadi tepatnya pukul 12.38 ya. Dan perlu kita ketahui juga ini di server juga agak susah melewati angka 34 ya. Dan high-nya itu ada di 34.08, low-nya ada di 33.86, dan sekarang ada di kisaran 34.04 ya. Dan semalam silver high-nya hanya pada 34.21 ya. Dan sepertinya agak susah. Dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan, dan seperti ini halaman trading saya. Dan kita bisa lihat ini, dan kemarin juga telah diupload ya, dimana saya menjalankan sell semua ya, sell semua, dan ada buy juga ya di bawah ya, itu halamannya juga ya. Nah, ini pertanyaan mungkin dari kalian, kenapa bisa terjadi sampai 4 lot ya. Perlu diketahui saya juga 4 lot ini masalahnya, makanya saya locking, saya hanya open 2 lot aja. Itu yang perlu diketahui ya. Dan saya juga telah mengatakan bahwa emas ini kemarin ada berita juga sedang dimam, dan saya akan buka satu persatu dari sini ya. Dan coba kita lihat halaman selanjutnya, yaitu kemarin saya mengatakan kalau lagi range-nya normal ataupun kecil ya, harga akan di kisaran di 2023 sampai 2028 itu terjemput dan susah kaburnya itu. Dan low-nya itu ada di 2998 sampai dengan 3005, itu tidak terjadi ya. Dan saya mengatakan perlu diperhatikan ini di 3010 itu ya, tapi tidak ada. Dan ini saya mengatakan ini range yang besar, 3025 sampai 3035 itu pun terjadi, dan itu kalau tidak buru-buru dilepas juga susah untuk profitnya juga ya. Low-nya ini juga jauh sekali ya, 2992 sampai dengan 95 ya. Dan itu pun susah sekali. Dan beritanya juga ini ada ini, kemarin juga saya ada upload di halaman short ya, itu pada pukul 12.32, yaitu Israel menyerang ya dan membunuh sebagian orang, sebanyak 200-an orang-orang Palestina ya. Itu di Gaza ya. Itu di katanya di pejabat berwenang di kesehatan ya. Dan ini adalah isinya ya.
kita bisa lihat ini. Jadi kalau posisi sell ini udah pasti, lihat ini udah pada minggir semua. Pasti ini minggir semua, nggak mau berspekulasi. Ya. Dan lalu ini juga ada berita juga kerusuhan di Timur Tengah ya. Nah, akhirnya saya memutuskan itu yang sell punya saya buang itu. Ya. Saya ulangin ya. Itu kan ada sell 0,5. Buang 2 biji ya, dua baris ya. Sedangkan bayinya saya masih bertahan. Saya melepasnya itu bertahap. Dan sesudah pukul 19 ada profit yang besar, cukup lumayan, 30 poin. Saya lepas dia punya bayinya, sisa yang sell punya. Ya, jadi pelan-pelan saya buka. Ya, buangnya hanya 1 lot itu. Ada 2 lot saya buang 1. Karena rencana untuk hedging di sini ya. Ada 6 tambah 3 9. 9 ini 1. Jadi 0,9 sell, buy-nya 1. Tapi akhirnya saya putusin, mendingan saya buang dulu buy-nya 0,5, separohnya lagi. Jadi saya hanya open, buka hanya sebagian sell. Jadi sell-nya 0,9, buy-nya 0,5. Karena sudah jamnya jam-jam Amerika ya. Jadi saya pikir pasti ada profit taking. Saya buang dulu sebagian. Dan ini saya sudah mengatakan, ini saat detik-detik itu trade defisit ya, atau trade data Amerika ya. Dan nyatanya tidak bergerak sama sekali ya. Dan ini kemungkinan berujungnya ke bawah ini. Ya. Kalau lihat gambar ini sepertinya berujung ke bawah. Nah, tapi dia ada membal ke atas. Saya ambil lagi yang sebagian yang 0,5 itu. Ya, saya fight semua. Ya, saya ulangin tuh. Ya, lumayan kan profitnya. Dan ini begitu, ini kan sisa sale 0,9. Lalu pada pukul 21.29 saya buy back lagi aja. Ya. Ya. Saya jual di 30, sekian sama 34. Jadi average saya kan 32. Ada cuan 4 poin ya, atau 40 pips ya. Jadi saya buy back aja. Ya. Itu di situ. Nah, lalu kelihatannya bisa naik lagi nih. Ya. Saya buang 0,3, 0,2. Ya. Jadi hanya sisanya ini. Ya. Jadi buy 0,9, sell 0,4. Oke. Jelas ya? Nah, sisanya ini. Akhirnya saya close semua, saya punya sell. Saya fight sama dia, saya punya buy aja. Tapi nyatanya ini berkata lain. Sampai pagi juga nggak ketemu juga ya.
saya buang juga ya, ini di 35. Harusnya saya langsung buang itu kemarin. Dan ini beritanya terakhir ya. Jadi takut kerusuhan juga di Timur Tengah ya, membuat emas menjadi harga rekor terbaru ya. Dan ini salah satu isi dari beritanya ya. Ya, itu isinya Israel menyerang sampai membunuh 400-an orang di Gaza ya. Emas mencapai harga tertingginya di 3038 ya. Lalu kita lihat itu nanti malam ada Fed mau memberitahukan apakah suku bunga itu tetap atau mengurangi, tapi nyatanya itu tetap ini pada analisa semua. Jadi emas di atas angka 3000 telah naik 1% ya. Dan ini beritanya semua. Ya. Dan lalu ini saya tadi pagi ini saya withdraw ya 9.900. Pertanyaan kenapa saya nggak langsung withdraw semua di atas 10.000? Karena di akun saya kalau saya withdrawnya di atas 10.000 pasti prosesnya lama. Mendingan saya di bawah. Dan lalu saya punya posisi saya buang, saya langsung masukin sell aja dulu ya. Tapi sampai sekarang harganya berkata beda ya. Dan ini saya WD lagi 6.000 ya. Saya pecahkan 2 kali. Jadi cepat uangnya masuk. Itu. Jadi bukannya kenapa-napa. Dan ini BOJ, Bank of Japan, itu suku bunganya tetap tidak berubah. Dan ini isi beritanya ya. Bisa dibaca pelan-pelan ya. Dan lalu pukul 11.30 saya masuk lagi sell ya. Dan bukan tanpa alasan saya masukin sell ini. Karena pengertian saya begini. Apabila Amerika menahan suku bunganya flat ya. Tetap ya. Tapi sebelum flat ini pastikan US dollar kan naik ke atas. Dan harga emasnya turun. Makanya saya ambil duluan. Tapi sepertinya salah ya. Mesti ngambilnya nanti malam, bukan sekarang. Sekarang lagi diributkan itu masalah Timur Tengah. Itu mungkin kesalahan dari saya ya. Dan ini bisa dilihat ya. Itu kemarin pada tanggal 13 saya ada masuk 3.000 ya. 14-nya 1.000 ya. Saya pikir bertahan aja sampai di sana di angka 2.900 ya. Nah, tapinya pada tanggal 17 saya masuk lagi uang 5.000 lalu 6.000 ya. Jadi saya sudah masuk uang 15.000. Itu bukan tambah jelas. Dan saya sudah planning ya. Ini kan rencananya kan 5.000 sama 11.000, saya rencananya kan mau bertahan terus. Tapi kan ada berita kemarin masalah di Imam Gold itu mau saya balikinnya dalam arti seperti begini. Itu kemarin kan pertamanya kan harga emas ATH-nya kan pertama ada di London pada hari Jumat ya. Itu pada di 30
3004 itu ada angka 3000-nya. Sedangkan Amerika dan Asia itu belum. Ya, begitu di Amerika sepertinya mau, ya makanya saya masuk. Saya harapannya juga Asia juga ada juga itu rencananya. Jadi mau ngomong uang ini yang 5.000 rencana saya buat tahan, saya masukin lagi 6.000, ini rencana mau di fight itu di sana. Jadi ada peluangnya jauh lebih besar. Makanya dari angka 6.000 itu saya modalin pertama lagi. Jadinya ada peluang karena ada masuk dimam gol itu disebabkan oleh Timur Tengah sedang ada peperangan di sana ya. Bahasanya seperti kayak gitu. Makanya ini jadi berubah arah. Nah akhirnya saya sudah masuk 15.000, sekarang saya WD-nya 15.900 ya, 9.900 sama 6.000. Jadi 15.900. Ya, jadi jelas dan modal saya tetap 5.000, sekarang tinggal 4.900. Dan ini berita tadi siang ya, pukul 11.34 emas mencapai rekor tertinggi ya, karena dimamnya safe haven. Jadi sudah kemarin ada di headline di bagian depan ya, halaman judul maksudnya, sekarang ada di tengah. Jadi boleh kata sudah mereda dalam artinya. Jadi mereka pada fokus keputusan dari Fed ya. Dan ini isi beritanya ya. Emas mencapai rekor 3038 menunggu Fed ya pukul 1 malam nanti ya. Lalu Israel ada membunuh 400 orang kan. Ya. Ya, itu bunganya masih 4,25, 4,5 ya. Nah, ini mereka fokusnya juga nih, kalau masalah sel punya nih, itu ada rawan sama ini. Rawan ataupun rancu ataupun namanya against ya, berlawanan ya. Karena sering muncul ini berita menyebabkan harga emas itu naik ya. Dan seperti biasa ini ada signal ya, semua mengarahkan pada naik semua ya. Dari pagi sampai malam ya. Pukul 2, pukul 6, pukul 8, pukul 8 pagi lagi. Ya, pukul 10 juga mengarahkan naik ya semua. Jelas ya. Dan lalu ini isinya di mana mereka melihat untuk resistennya di 2038 dan itu pun sudah lewat, mungkin sekarang ke 3050 lalu 3085, sedangkan untuk supportnya di 3025, 3016, 3005. Jadi di angka 3038 orang lebih banyak cenderung sell sebanyak 60% dan buyingnya 40%. Ya. Dan ini satu lagi di Amerika tidak ada data, jadi kita hanya menunggu ini ya. Bunga ya USD. Itu FOMC statement yang akan muncul pada pukul 1 dini hari ya. Dan bagaimana dengan analisa saya? Perlu di ini ya. Dan ini saya jelasin kenapa saya bisa ada posisi buy punya, saya bisa keluar ya. Nah, ini di sini ada muncul di 3037 itu tidak mau naik, itu jam 2 ya. Lalu dia turun pecah di 3030 dan di sana saya menyerah. Harusnya saya bertahan ini kalau lihat begini. Tapi namanya kita sudah trading,
ya sudah. Sekarang kita pikirkan bagaimana kita exitnya atau keluarnya bagaimana, way outnya bagaimana. Dan seperti biasa kita akan mencoba ya, dimana ini low-nya 2995, saya rasa juga tetap ya. Mungkin sekarang di ini lah. Ya, kita akan foto dulu atau screenshot ya. Dan sekarang harga emasnya ada di 3042 ya. Yang bisa lihat ini di Jakarta 32 derajat. Sekarang jam menunjukkan pukul 13 lewat 11 menit ya. Hari Rabu tanggal 19 ya. Dan kita bisa lihat ini. Dan saya akan mencoba ya untuk tingginya ya. Kita anggap ini kalau memang ada bergejolak ya atau range yang besar, berada di harga 3053 ya sampai dengan 63. Kalau low-nya saya lihat ya ada di pertama 3000 sampai dengan 2998. Dan angka low ini kenapa saya pandangnya jauh sekali? Jadi pandangan ini akan terjadi, mudah-mudahan terjadi ya. Itu pada saat pukul 01 WIB, di mana FOMC-nya sudah keluar. Itu dengan catatan ini kalau angka ini tercapai berarti suku bunga Amerika itu flat ya. Nah itu. Jadi sementara masih main di 30 sampai dengan 45. Kalau lihat ini ya, jadi menunggu fight-nya di sini ya di FOMC ya. Dan lalu ini kalau kita bilang range-nya yang biasa aja ataupun hanya kejut-kejut aja, kita bisa lihat ya, itu hanya ada di 30 di 3048 sampai dengan 53 ya. Low-nya juga sama. Saya melihat angka 3000 sampai dengan 2998. Itu pada saat berita masalah bunga itu flat ya. Jadi pukul 1 dini hari ya. Jadi saya rasa pukul 1 dia turun ya. Pukul 1.01 ya. Itu bisa jadi juga habis itu 03 dia pelan-pelan merayap naik lagi kembali. Karena di isu yang dikembangkan itu adalah masalah Timur Tengah. Jadi perlu hati-hati ya. Di sini dia bermain dua kaki ya. Karena ada beritanya juga dua ya. Jadi perlu diperhatikan. Satu, masalah Timur Tengah tarifnya, terus tarif Amerika, lalu suku bunga. Itu berentet semua. Hari ini hari Rabu di Amerika, besok di Eropa semua. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasingnya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 pada jam seperti biasa. Dan bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini dengan baik dan lancar. Salam cuan, always
profit selalu. Terima kasih.